rumah kami masing-masing ke tempat ini dengan satu tujuan kami ingin memuliakan-Mu. Dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan itu menjadi dupa berbau harum dan hati. Dan sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Sikapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman dan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib. Biar Engkau saja yang nampak dan hamba-Mu tersembunyi. Dan berikan tanda hati yang syukur bagi kami, supaya benih firman Tuhan itu tertanam, tersimpan dan jatuh dalam hati kami yang syukur, supaya kami bisa mengaplikasikannya dan bisa memeteraikannya dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman Allah itu hidup. Firman Allah itu memberkati kehidupan kami. Firman Allah itu yang menerangi kehidupan kami. Dan firman Allah itu yang terus menyempurnakan setiap kehidupan kami. Kalau ada kuasa setan, kuasa iblis yang tidak senang akan penaburan benih firman Tuhan, kami sepakatkan menghadirkan di dalam nama Yesus. Tapi hanya Roh Kudus, hadirat Allah ada bersama kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan. Bahkan Tuhan sudah mengantar kita ke tempat ini untuk sama-sama kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Kita sama-sama akan membaca ayat ini karena satu ayat saja. Pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Puji Tuhan. Saya memberikan tema yaitu percaya dan berdoa. Dari ayat yang sudah kita baca bersama Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, ini menceritakan tentang kisah seorang Abram. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana sikap hidup seorang Abram kepada Allah. Ya, dan Abram ini kalau kita melihat silsilahnya, dia adalah keturunan dari Sem anak Nuh. Pada saat itu manusia di bumi sudah dimusnahkan oleh Tuhan melalui air bah. Kenapa itu terjadi? Karena kedegilan hati manusia pada saat itu. Maka atas seizin Tuhan mengizinkan air bah terjadi di muka bumi itu. Namun Tuhan tidak memusnahkan semuanya. Tuhan masih mengizinkan keluarga dari Nuh bersama dengan anak dan menantunya untuk
selamat dan masuk dalam bahtera bersama dengan binatang-binatang yang Tuhan izinkan untuk tetap hidup pada saat itu. Ya, kalau kita cermati dari ayat yang sudah kita baca bersama, kita bisa menemukan ada hal-hal yang dilakukan oleh Abraham pada saat itu. Dan ini bisa menjadi pembelajaran buat saya dan saudara malam hari ini. Ya, dan ini mungkin menjadi sebuah pegangan untuk kita terus melangkah dalam kehidupan di dunia saat ini. Apakah itu? Yang pertama, kalau kita melihat mundur sejenak di ayat yang pertama dalam kitab Kejadian 12 ayat pertama, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang pertama yaitu dia percaya akan suara Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, ya, Abraham tidak meragukan akan setiap firman atau suara Tuhan yang diperdengarkan langsung ke telinga Abraham pada saat itu. Abraham tidak ragu akan setiap suara Tuhan itu. Namun Abraham percaya ketika Tuhan berfirman kepada pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Abraham tidak langsung mengelak atau menolak, tidak, tetapi Abraham langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan pada saat itu. Ya. Secara manusia mungkin Abraham bisa mengatakan, Tuhan, kenapa aku harus pergi? Mungkin secara manusia Abraham bisa mengatakan demikian, tetapi Abraham tidak seperti itu. Ya, karena Tuhan yang berfirman sendiri kepada Abraham pada saat itu untuk dia pergi dari negeri dan dari sanak saudaranya dan dari rumah bapaknya. Tetapi secara manusia seperti yang saya bilang tadi, ya, kalau secara manusia mungkin Abraham bisa, Tuhan, kenapa sih aku harus pergi? Yang pertama pergi dari sanak saudaranya, yang kedua pergi dari negerinya, dan yang ketiga dia pergi dari rumah bapaknya. Tapi Abraham tidak melakukan seperti yang mungkin kita pikirkan saat ini, ya. Tetapi Abraham tetap pergi menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, kalau diperhatikan di ayat yang selanjutnya, ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kalau seumpamanya Abraham tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, kalau Abraham dia tidak percaya akan suara Tuhan, saya percaya dan yakin bahwa Abraham tidak akan menerima berkat yang luar biasa di ayat yang kedua. Dia tidak akan menjadi bangsa yang besar. Dia tidak akan mendapat berkat yang luar biasa, ya. Dan namanya pun tidak akan masyhur. Kenapa? Dia menolak. Tetapi pada saat Tuhan berfirman kepada Abraham keluar dari zona nyaman. Abraham pergi dari negerinya. Abraham pergi dari rumah bapa. Abraham pergi dari sanak saudaranya
Dan mungkin dia meninggalkan zona nyamannya yang mungkin sudah begitu enak untuk dia nikmati pada saat itu, untuk dia melakukan perintah Tuhan. Dan pada akhirnya dia mendapat berkat yang luar biasa. Dan yang kedua, apa yang kita pelajari dari Abraham ini di ayat yang ke-7 dan ke-8, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Yang kedua, selain dia percaya akan suara Tuhan, Abraham selalu berdoa kepada Tuhan. Ya. Bagaimana Abraham selalu mendirikan mezbah? Kita tahu bersama mezbah ini adalah sebuah tempat untuk orang-orang dalam perjanjian lama mempersembahkan korban bagi Allah. Mezbah ini adalah tempat untuk mereka datang menyembah kepada Allah. Dan kalau diartikan di zaman sekarang ini, mezbah ini sama dengan mezbah doa. Dimanapun Abraham berada, Abraham tidak pernah lupa untuk memanggil nama Tuhan. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Biarpun tempatnya mungkin adalah tempat yang baru, dia keluar dari zona nyamannya, tetapi dia tetap selalu memanggil nama Tuhan. Dia selalu memasang mezbahnya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Dan dari perbuatan ini, Abraham memperoleh berkat yang luar biasa. Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Inilah yang Abraham dapat daripada Tuhan. Kenapa Abraham bisa mendapatkan hal ini? Karena Abraham selalu dekat dengan Tuhan. Dimanapun dia berada, dia selalu membuat mezbah. Pada saat itu, ya, orang-orang dalam perjanjian lama, mereka tidak mendirikan rumah permanen, tetapi mereka mendirikan yaitu kemah-kemah. Karena pada saat itu mereka sering berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang satu. Dan mungkin kalau dikatakan sekarang ini bukan rumah permanen, ya. Tetapi di mana Abraham mendirikan kemahnya, Abraham juga mendirikan mezbah bagi Allah. Dan ini adalah sebuah tanda bahwa kedekatan Abraham dengan Allah itu benar-benar sangat dekat. Makanya Tuhan memberkati Abraham, dan setiap janjinya pasti digenapi. Dan kita sudah melihat bagaimana Abraham menjadi bangsa yang besar, memimpin bangsa yang luar biasa, dan membuat namanya masyhur dan terkenal, dan berkatnya luar biasa. Itu Abraham peroleh bukan semudah
membalikan telapak tangan. Tetapi ada sebuah proses yang Abraham alami. Ya. Ada proses yang Abraham alami pada saat itu. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, saya pastikan Abraham tidak akan menerima berkat. Dan kalau dia percaya, tetapi kalau dia tidak berdoa, saya percaya Abraham pun tidak menerima berkat. Tuhan pastinya tidak akan membuat menjadi bangsa yang besar. Tapi karena dia percaya dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Begitu juga dengan kita. Ya. Sekalipun kita mungkin ada banyak tantangan, cobaan, rintangan, silih berganti, percayalah Tuhan selalu menolong kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, tangkap suara Tuhan itu. Percayalah akan setiap firman, setiap suara Tuhan. Ya. Berdoa akan semua hal itu. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kejadian 13 ayat 2 dikatakan, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Di sini Tuhan sudah menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Ini Abraham beroleh karena dia mendengarkan suara Tuhan. Dia percaya akan suara Tuhan. Dan di pasal berikutnya kita melihat bagaimana janji Allah kepada Abraham itu digenapi. Karena Abraham percaya akan suara Tuhan. Dan dia selalu berhubungan intim dengan Allah. Dan hasilnya sangat luar biasa dalam setiap kehidupan. Begitu juga dengan kita. Sekali lagi saya mengatakan, ada banyak mungkin firman Tuhan yang sudah kita terima, tapi mulailah kita belajar untuk menangkap, percaya akan setiap janji Tuhan itu. Amin. Bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Tidak ada yang tidak digenapi. Janji Tuhan pasti digenapi akan setiap kehidupan kita, asalkan kita percaya kepada Dia. Percaya akan janji Tuhan. Tuhan sudah memberkati Abraham, dan Tuhan juga akan memberkati kehidupan. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada Abraham, dan Tuhan juga akan memberikan berkat yang luar biasa kepada saya dan saudara. Asalkan apa? Asalkan kita percaya akan suara Tuhan dan mau melakukan setiap perintah. Ada banyak anak-anak Tuhan di akhir-akhir ini, ya, hanya bisa mendengar suara Tuhan, tetapi untuk keluar dari zona nyaman itu, untuk bertindak susah. Susah. Tetapi inilah perbedaan dari Abraham. Ketika Tuhan memerintahkan dia pergi dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, dari negerimu, Abraham tidak pernah menolak. Tapi justru apa? Abraham bertindak. Dia melakukan seperti apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Begitu juga dengan kita. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, lakukan itu dengan tulus hati. Yang setuju katakan amin. Ya.
Karena apa? Ketika kita dengan tulus hati melakukan, percaya, semua itu Tuhan akan perhitungkan dalam kehidupan kita. Amin. Percaya dan lakukan. Jangan hanya kita percaya, ya saya percaya akan jadi Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyuruh keluar dari zona nyaman, mungkin kita mikir 10 kali untuk melakukan. Tapi berbeda dengan Abraham. Makanya Abraham diberkati. Oleh sebab itu, kalau kita hari ini ada di rumah Tuhan dan mendengarkan ayat firman Tuhan, ini adalah sebuah berkat yang luar biasa. Dan ini adalah sebuah kunci untuk kita memperoleh berkat yang luar biasa, seperti yang Abraham terima daripada Tuhan, yaitu percaya dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Dan yang kedua, Abraham selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dia membangun mesbah. Begitu juga dengan kita. Mari kita perhatikan, membangun mesbah doa kita. Ya. Mungkin selama ini kita jarang membangun mesbah doa kita, karena mungkin kecapean, kesibukan pekerjaan kita datang ke rumah, yang masuk ke tempat tidur kita langsung terlelap, lupa untuk membangun mesbah doa. Tetapi melalui firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara, dimanapun kita berada, kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus membangun mesbah doa kita. Kita harus mulai membangun mesbah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita ada sampai hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan kita, bukan. Tapi ini semua karena anugerah yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus memulai belajar membangun mesbah doa kita, membangun mesbah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya. Ya, mulailah percaya kepada setiap suara Tuhan, yaitu firman Allah. Ya. Karena semua isi dari firman Tuhan itu adalah suara Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan itu tulisan manusia, betul. Tapi itu semua karena diilhami oleh Allah sendiri. Ketika Paulus menulis kitab-kitabnya, itu bukan karena logika dia, bukan. Tapi dia mendapatkan pengilhaman yang berasal daripada Allah. Makanya Paulus bisa menulis setiap kitab-kitab. Makanya setiap firman Allah yang kita baca itu adalah suara Tuhan sendiri. Amin. Oleh sebab itu kita terus percaya akan setiap firman Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Belajar untuk melakukan. Jangan keraskan hatimu. Ya. Jangan keraskan hatimu. Ketika Tuhan menegur kita, jangan keraskan hati. Lembutkan hatimu supaya kita menerima janji Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai orang lain sudah menerima janji Allah itu baru kita sadar. Ya. Jangan sampai kita ketinggalan. Amin. Tapi kita mari bersama-sama belajar untuk melakukan setiap firman Allah.
membangun mesbah doa kita. Mulai kita belajar bangun tidur, sebelum tidur, bahkan mungkin di siang hari kita mulai belajar ya untuk kita berkomunikasi dengan Allah supaya kita menerima janji Allah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga pemain musik haleluya. Saya coba Tuhan bersama-sama berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah Dia memberkatiku. Katakan pujian ini dari awal kembali. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku semangat, Dia memberkatiku.
percaya akan setiap janji Tuhan, percaya akan setiap suara Tuhan. Ketika Tuhan sudah berbicara dalam setiap kehidupan, respon suara Tuhan, tangkap suara Tuhan, dan lakukan setiap perintah dari suara Tuhan. Biarpun mungkin kita harus keluar dari zona nyaman kita, tapi ketika kita melakukan setiap perintah-perintah, percayalah bahwa Tuhan akan memperhitungkan semua dalam setiap kehidupan kita. Dan dimanapun kita berada, mulailah kita belajar membangun mesbah doa. Dimanapun kita bekerja, bangun mesbah doamu. Komunikasimu dengan Tuhan mulai diperkencang kembali. Mungkin selama ini engkau sudah melakukan, tetapi mungkin masih kurang. Teruslah engkau berkomunikasi dengan Tuhan, supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, dan setiap janji-janji akan digenapi dalam setiap kehidupan. Seperti Abraham, dia mendapat berkat yang luar biasa, yang berasal. Kita pun bisa menerima, asalkan kita benar-benar merespon setiap suara Tuhan itu dalam setiap hari, dan membangun mesbah doa kita. Dengan penuh kasih, Ibu Pendeta Muda Leni berdoa untuk berdoa. Sebab itu lewat firman kami diingatkan Tuhan, untuk kami terus membangun mesbah doa kami di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah lewat firman kami diingatkan, untuk kami terus berdoa, untuk kami terus bersyukur kepada Tuhan. Karena lewat doa kami naikkan di hadapan Tuhan, kami merasa kami tenang, kami aman, dan kami disegarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tidak hanyut dengan keadaan, keindahan, kenikmatan dunia ini yang terkadang membuat kami jauh dari Tuhan. Hari-hari kami kami pakai untuk kenikmatan mata kami, hati kami pribadi dan pribadi untuk dunia ini Tuhan. Iblis begitu hebat untuk mengacaukan kami, untuk mengelabui pikiran kami, mata kami, untuk kami jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu yang sangat indah menguatkan kami.
mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ajar kami seperti Abraham Tuhan. Dia begitu Tuhan kuat untuk Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Tuhan dan membangun mesbah doa kepada Tuhan. Dia selalu mendengarkan apa mau Tuhan dalam hidupnya. Itu juga kami Tuhan, biarlah kami tidak terus mengikuti keinginan daging kami, mengikuti pikiran kami Tuhan, kata hati kami, kekuatan kami. Biarlah Engkau ajar kami mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Sekalipun sakit yang kami lalui, sekalipun pahit Tuhan, sekalipun berliku-liku, ajar kami taat kepada Tuhan. Ajar kami setia, ajar kami terus berpengharapan kepada Tuhan seperti Abraham. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, urapi terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan pakai terus Tuhan, bahkan lewat pelayanan di tempat ini Tuhan. Terus Engkau membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terus Engkau panggil Tuhan dari timur, barat, utara, selatan. Yang sudah pergi, yang sudah hilang, bawa kembali mereka ke kandangmu. Yang sudah menjauh Tuhan, Engkau dekatkan mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, pakai hamba suami istri bersama anak, bahkan orang tua kami di tempat ini. Lebih jemaat-jemaat Tuhan yang setia menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, pakai mereka luar biasa. Berkati kehidupan mereka, usaha mereka, berkati masa depan mereka di dalam nama Yesus. Tapi mereka yang malas, yang tidak berbeban, jamah mereka Tuhan, ingatkan mereka agar mereka kembali terbeban untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, bila doa dan kerinduan kami serahkan semua